Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Ahar Ma'ruf, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Penelitian dengan judul Klasifikasi Gejala Gangguan Mental berdasarkan postingan teks media sosial menggunakan algoritma LSTM atau Long Short Term Memory. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 studi literatur, dan bab 3 metode penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan sendiri ada 4 poin. Yang pertama itu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah. Isu kesehatan mental telah menjadi perhatian global, di mana riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional. Namun, upaya deteksi dini masih terhambat oleh stigma sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan profesional, menyebabkan banyak kasus tidak tertangani. Di sisi lain, media sosial secara tidak langsung merekam ekspresi gejala awal, membuka potensi pemanfaatan teknologi machine learning untuk membangun sistem deteksi otomatis yang lebih efisien dan akurat. Nah, untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh darurat isu kesehatan mental, baik di tingkat global maupun nasional. Data Riskendas menunjukkan angka yang signifikan di Indonesia. Sayangnya, banyak dari kasus ini tidak tertangani sejak dini karena adanya stigma di masyarakat yang membuat orang enggan mencari bantuan. Melihat fenomena ini, banyak orang kini justru mengekspresikan perasaan mereka termasuk gejala-gejala awal gangguan mental melalui tulisan di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memanfaatkan jejak digital tersebut dengan menerapkan teknologi machine learning sebagai alat bantu deteksi dini. Selanjutnya, kita ke identifikasi masalah. Tantangan utama adalah mengklasifikasi gejala secara akurat dari teks media sosial yang bersifat subjektif, tidak terstruktur, dan penuh konteks emosional. Selain itu, terdapat celah penelitian pada penerapan algoritma long short term memory untuk mengelompokkan gejala spesifik dalam konteks bahasa Indonesia seperti gejala depresi, cemas, dan stres. Dari latar belakang tersebut, masalah utama yang teridentifikasi adalah sulitnya mengolah data teks dari media sosial yang bahasanya sangat beragam, subjektif, dan tidak terstruktur. Selain itu, melihat ada celah penelitian di mana pengguna algoritma canggih seperti long short term memory masih terbatas, terutama untuk mengklasifikasikan gejala yang spesifik seperti depresi, cemas, dan stres dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan gejala gangguan mental berdasarkan teks postingan media sosial menggunakan algoritma long short term memory. Dan yang kedua itu ada seberapa baik performa algoritma long short term memory dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis gejala gangguan mental berdasarkan data teks berbahasa Indonesia. Untuk tujuan penelitian tersendiri, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model klasifikasi yang mampu mendeteksi gejala-gejala gangguan mental berdasarkan postingan teks di media sosial. Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi seberapa baik performa algoritma long short term memory dalam mengklasifikasikan jenis-jenis gejala gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres dari data teks berbahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2, yaitu studi literatur. Di sini, saya akan membahas tentang kajian keislaman, gangguan mental, deep learning, algoritma long short term memory, dan penelitian sebelumnya. Untuk yang pertama itu kajian keislaman.
Dalam pandangan Islam, kesehatan mental merupakan bagian esensial dari kesejahteraan jiwa untuk mencapai hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pentingnya kesehatan mental ini diperkuat dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa pusat kebaikan diri manusia adalah hati atau kondisi mentalnya. HR Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diposisikan sebagai implementasi semangat tolong-menolong atau ta'awun dalam kebaikan dengan mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan umat. Secara landasan keislaman, penelitian ini sangat relevan. Islam memandang kesehatan mental sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan dan kunci untuk mencapai kehidupan yang baik, seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Hadis Nabi pun menekankan bahwa baiknya seluruh tubuh dan perbuatan seseorang bergantung pada baiknya hati atau kondisi mentalnya. Selanjutnya, gangguan mental. Gangguan mental adalah permasalahan kesehatan jiwa yang menjadi perhatian global dan memengaruhi kondisi emosional serta psikologi jutaan individu. Gejalanya seringkali tidak terdeteksi sejak dini akibat adanya stigma sosial dan keengganan individu untuk mencari bantuan profesional. Kondisi ini dapat termanifestasi secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui ekspresi tulisan di media sosial yang menunjukkan adanya perubahan emosional, kecemasan, atau kehilangan motivasi. Selanjutnya, Deep Learning. Deep Learning adalah sub-bidang dari Machine Learning yang menggunakan arsitektur jaringan syaraf tiruan berlapis atau Multi-Layered Neural Networks untuk mempelajari pola yang sangat kompleks dari data. Berbeda dengan Machine Learning konvensional, Deep Learning mampu memahami konteks dan hubungan data secara mendalam tanpa rekayasa fitur manual. Selanjutnya ada algoritma Long Short Term Memory. Long Short Term Memory adalah jenis arsitektur Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk mengatasi masalah ingatan jangka pendek. Pada RNN biasa yang dikenal sebagai Vanishing Gradient Problem, struktur inti LSTM memiliki mekanisme gerbang atau gate yang secara cerdas mengatur aliran informasi, memungkinkan model untuk menyimpan atau melupakan informasi dalam jangka waktu panjang. Yang terakhir itu ada penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian telah berhasil menerapkan Long Short Term Memory dan variannya untuk klasifikasi teks berbahasa Indonesia. Yang pertama itu oleh Rahman et al. Tahun 2024 dengan judul Analisis Sentimen Twitter COVID-19 menggunakan Word Embedding dan LSTM. Yang kedua ada Nugroho et al. 2023 dengan judul Deteksi Depresi dan Kecemasan Pengguna Twitter menggunakan Bidirectional LSTM. Yang ketiga ada Prawira et al. Tahun 2021 dengan judul Deteksi Kecemasan di Twitter menggunakan BERT dan BLSTM. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRISP-DM, dataset, dan jadwal rencana penelitian yang akan saya buat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari metode CRISP-DM. Tahap pertama adalah business understanding atau pemahaman masalah. Pada tahap ini, fokus kita adalah memahami urgensi dan tujuan dari penelitian. Selanjutnya ada tahap kedua, data understanding atau pemahaman data. Di sini, kita akan mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan, yaitu kumpulan postingan teks berbahasa Indonesia dari media sosial seperti Twitter, WhatsApp, dan lain-lain yang sudah memiliki label. Kemudian setelah data dipahami, kita masuk ke tahap ketiga yaitu data preparation. Ini adalah tahap yang sangat krusial dalam pengolahan teks.
kita akan melakukan serangkaian proses pembersihan, mulai dari scaffolding atau mengubah huruf menjadi kecil, kemudian membersihkan teks dari simbol dan URL, menghapus stop word atau kata-kata umum, hingga proses stemming yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya. Hasilnya adalah data teks yang bersih dan siap diolah oleh model. Selanjutnya itu ada tahap keempat, tahapan inti yaitu modeling atau pemodelan. Pada tahap inilah kita akan merancang dan membangun model klasifikasi menggunakan algoritma long short term memory. Kelima adalah model. Jadi tahap evaluation atau evaluasi. Model yang sudah dilatih akan diuji kinerjanya menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada tahap deployment atau penerapan. Selanjutnya ada dataset. Dataset yang akan saya gunakan itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri dikumpulkan melalui proses crawling dari Twitter dan dianotasi secara manual untuk menutupi kekurangan data pada kelas minoritas dan memastikan relevansi dengan bahasa slang terkini. Kemudian ada data sekunder yaitu yang diperoleh dari repositori publik seperti Kaggle yang sudah memiliki label. Kemudian ada pun jadwal rencana penelitian yang akan saya kerjakan. Yang pertama itu ada tahap perancangan, studi literatur dan pendalaman teori dan penyusunan proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3 yaitu bulan Februari 2026. Kemudian ada tahap pengumpulan dan persiapan data. Ada akuisisi data sekunder, pengumpulan, dan anotasi data primer yang akan dilakukan bulan Maret 2026. Kemudian ada pra-pemrosesan data yang akan dilakukan pada bulan April 2026. Kemudian ada tahap implementasi dan eksperimen, yaitu perancangan arsitektur model long short term memory dan pelatihan pengujian model, yaitu akan dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Dan yang keempat ada tahap evaluasi dan pelaporan. Di sini kita akan melakukan evaluasi kinerja model, analisis hasil dan pembahasan, dan penyusunan laporan akhir, yaitu bab 4 sampai bab 5 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Dan yang terakhir ada tahap finalisasi, yaitu finalisasi laporan dan bimbingan dan persiapan sidang skripsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.